Pemirsa, akhir-akhir ini ada sejumlah lembaga survei yang mengeluarkan hasil surveinya mengenai elektabilitas kepala daerah yang kira-kira memiliki elektabilitas cukup baik untuk maju ke Pilpres 2024. Kemudian juga soal nama tokoh-tokoh yang dinilai punya elektabilitas cukup tinggi juga untuk maju ke Pilpres 2024. Kita sajikan datanya untuk Anda pemirsa. Data pertama kita akan lihat survei dari Indobarometer yang dilakukan rentang waktu tanggal 9 sampai 15 Januari 2020 di 34 provinsi. Untuk kategori kepala daerah dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024 diduduki atau didapatkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan total 31,7%. Posisi kedua ada nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah dengan elektabilitas 11,8%. Kemudian selanjutnya pemirsa di posisi ketiga ada Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini dengan elektabilitas 9,9%. Di posisi selanjutnya ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebesar 8,2%. Dan juga ada nama lain yaitu dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dengan elektabilitas 5,6% dan disusul Gubernur Sulawesi Selatan dengan elektabilitas 0,8% Nurdin Abdullah. Nah, kalau kita lihat dari nama-nama tokoh dengan elektabilitas tertinggi untuk Pilpres 2024 pemirsa, ini juga merupakan survei dari Indobarometer dari tanggal 9 sampai 15 Januari di 34 provinsi. Di posisi pertama ada nama Prabowo Subianto dengan elektabilitas 22,5% dan di posisi kedua adalah tokoh juga yaitu ada nama Anies Baswedan dengan perolehan elektabilitas 14,3%. Di posisi selanjutnya ada Sandiaga Uno 8,1%, lalu ada Ganjar Pranowo 7,7% dan juga ada nama Tri Risma hari ini 6,8%. Dan kita lihat di posisi terakhir ada Agus Harimurti Yudhoyono, bukan posisi terakhir maksud kami tapi posisi ke-6 karena kalau tidak salah ini dikeluarkan ada sekitar 10 atau 11 nama ya yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam survei Indobarometer ini. Nah, ini kan kaitannya dilakukan sebelum kemarin banjir yang terakhir terjadi. Di tanggal 9 sampai 15 Januari. Kemudian ini artinya kan sekitar 1 bulan yang lalu. Saya ingin ke Bang Fadli. Memanglah ya terlepas dari ada nama tokoh dari Partai Gerindra yang nomor urut 1 tadi berdasarkan survei Indobarometer, bagaimana dengan nomor Jadi urut 2? Jadi begini, tentu kalau saya sih senang sekali Pak Prabowo di urutan pertama, ya kan? Itu adalah Ketua Umum Gerindra. Pak Anies Baswedan di urutan kedua itu adalah gubernur yang juga diusung oleh kami. Nomor 3 Pak Sandiaga Uno juga adalah kemarin wakil gubernur dan calon wakil presiden. Jadi ini kayak All Indonesia Final gitu loh ya. Nah tetapi ya menurut saya kasihan lah ini Pak Jokowi ini. Pemerintahannya baru seumur jagung masa sudah dilakukan survei. Kayak orang mau kebelet langsung ganti presiden gitu loh. Tapi ancang-ancangnya dari sejumlah sudah mulai dari sekarang loh kelihatannya. Ya itu dia maksud saya. Kayak nggak puas dengan pemerintahan ini, berilah waktu dulu untuk menunaikan janji-janjinya yang banyak ya. Mungkin ada sebagian tapi kan yang di next periodenya Pak Jokowi nggak maju lagi dong. Loh justru itu, beri waktu supaya menunaikan janjinya kan kita nih pemilu mahal biayanya loh, triliunan. Ya, nah, baik. Maksud saya itu begini, biar dulu dan saya kira dalam hal ini Pak Prabowo juga konsentrasi sedang menjadi Menteri Pertahanan. Tapi fokus Pak Anies kita ke judul kita malam hari ini adalah soal isu banjir ini kan, digunakan untuk menggoyang elektabilitas Anies. Anda melihat itu ada potensi ke situ kah? Memang ada tujuan ke situ kah, Bang Fadli? Mungkin saja ada yang takut sama elektabilitas Anies naik Tapi terus. Menggoyang tidak? Kalau dilihat sekarang dari sudut pandang Anda sebagai seorang politisi, menggoyang tidak elektabilitas Anies? Ini kan bentar lagi musim hujan selesai. Oke. Ya kan? Makanya tadi saya katakan, kalau survei dilakukan pada musim hujan, pasti hasilnya orang pasti kecewa karena merasakan banjir. Tapi coba nanti survei dilakukan pada musim kemarau, beda hasilnya. Dan jangan survei untuk di DKI dilakukan untuk seluruh Indonesia. Dan menurut saya harus fair. Banjir ini bukan hanya di DKI loh. Di Jawa Barat itu gubernurnya kebetulan malah lagi di Australia, nggak ada kritik. Ya. Kemudian di Pekalongan, itu tiap hari-hari itu di Semarang seringkali juga ada rob ya. Itu Ganjar Pranowo. Itu maksud saya marilah kita melihat banjir ini harus dipisahkan dari elektabilitas supaya kita nih cerdas. Sebagai orang Indonesia nih cerdas. Oke, gitu. dipisahkanlah antara elektabilitas dengan banjir. Mbak Tisa, saya gini loh, saya harus menjawab sedikit dari pernyataan-pernyataan kawan saya yang
di sebelah. Jangan sampai nanti publik kemudian termakan persepsi-persepsi seolah-olah memang gubernur-gubernur yang lalu ini merusak Jakarta, hanya Anies yang memperbaiki. Jadi begini, kalau bicara tentang janji kampanye tadi, saya tidak melihat janji kampanye Anies untuk banjir telah dilaksanakan. Bahkan drainase vertikal tidak jelas sampai sekarang laporannya ke publik sudah berjalan atau tidak. Ya, terkait dengan statistik bahwa tadi dihitung luas ini jumlah pengungsi, bukan di situ masalahnya. Ya, kalau dulu kalau mau bicara statistik, tadi abang-abang ini tidak bicara seberapa sering banjir zaman Foke, zaman Ahok, zaman Jokowi, zaman Sutioso, zaman Ali Sadikin, dengan zaman Anies Baswedan. Anies Baswedan ini agenda harian banjirnya. Karena hujannya banyak nah, itu. Dulu juga hujan. Enggak, tapi 377 itu tidak pernah kejadian. Itu sekali baru Januari kemarin ini enggak. Jadi tapi kalau bicara dalam statistik, ke situ kemudian tadi bicara tentang surutnya lebih cepat, kita bukan di situ masalahnya. Permasalahan paling utama adalah bagaimana menyelesaikan mengatasi banjir ini. Kalau bicara tentang lamanya surut, rumah saya kemarin, Mbak, saya sampai tweet berapa kali, sudah 24 jam hanya surut 10 cm. Saya nggak bisa keluar, saya tertahan di rumah. Jadi tapi oke lah, di kawasan Pulau Mas kemarin lama sekali banjirnya, tinggi dan surutnya lama. Kita sampai was-was. Tetapi bukan di situ permasalahannya. Gubernur-gubernur yang lalu banjir, kenapa warga Jakarta tidak menyerang mereka? Seperti sekarang warga menyerang Anies. Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja, melakukan sesuatu yang konkret, mengatasi permasalahan banjir. Lah kalau Anies, sampai sekarang pertanyaan saya, ke banyak orang apa yang sudah dilakukan Anies menangani banjir, tidak ada yang bisa jawab. Oke, berarti kalau bisa kita bilang Anies nggak kerja, Bang Geis. Kalau menurut Bang Ferdinand, merusak Jakarta, Anies ini Monas ditebangi, Bang. Abang lihat ya itu. Oke, silakan, Bang Geis. Anies dianggap nggak kerja. Kita dengar suara dari Bang Geis. Gitu. Boleh saya bicara? Silakan Bang Geis.